Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Kurniatullah Kumaini dari kelas 2B, jurusan Sistem Informasi, NIM 7012100011. Berikut ini saya akan membahas tentang tugas dari pemrograman web 1, yang mana pembahasannya ialah apa itu perbedaan CMS dan framework. Di sini, sebelum kita melanjut apa itu perbedaan dari CMS dan framework, pertama-tama kita apa itu CMS? Nah, CMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu proses manajemen konten dalam situs web. Macam-macam CMS yang populer sering digunakan adalah WordPress, Joomla, dan Drupal. Manfaat CMS adalah pengembangan website dalam mengoptimalkan website dari segi konten lebih maksimal, dari segi kualitas dan tampilan. Fungsi CMS tersendiri memiliki fungsi utama untuk dapat mengelola dan mengembangkan konten secara lebih fleksibel, mudah, dan cepat. Sebagai sebuah platform, CMS juga memberikan berbagai kemudahan bagi pengguna untuk dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai konten yang dimuat dalam website tersebut. Kemudahan dalam sistem pengelolaan konten ini meliputi proses penyortiran artikel atau blog yang lebih mudah dan cepat. Anda hanya perlu untuk fokus dengan pembuatan konten dan terkait dengan pengembangan dan struktur. Layout sendiri telah disediakan secara default oleh CMS. Fungsi CMS selanjutnya adalah mampu untuk menjaga kualitas dari desain dan tampilan website. Hal yang sering diperhatikan agar setiap pengunjung dari website mendapat pengalaman dari sisi tampilan dan penggunaannya. Fungsi dari desain website agar tampilannya lebih menarik, interaktif, dan tidak membuat pembaca merasa bosan melihat konten artikel. Fungsi CMS yang terakhir adalah memiliki fitur untuk hak akses sebagai administrator yang mengatur proses pengelolaan dan manajemen konten dalam website. Dalam beberapa website yang sering Anda temui tidak menyediakan akses untuk administrator. Lain cerita jika Anda menggunakan sistem manajemen konten yang menyediakan fitur secara gratis kepada penggunanya. Selanjutnya, apa itu framework? Framework adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan website. Framework ini diciptakan untuk membantu web developer dalam menulis baris kode. Dengan menggunakan framework, penulisan kode akan jauh lebih mudah dan terstruktur rapi. Fungsi dari framework sendiri ialah memiliki fungsi utama untuk memudahkan web developer dalam membuat website. Selain itu, framework juga memiliki fungsi lain. Berikut diantaranya: membuat kode pemrograman menjadi lebih terstruktur. Framework biasanya memiliki pola arsitektur dalam penulisan kode, sehingga kode yang dituliskan lebih mudah dan terstruktur. Dampaknya kamu dapat dengan cepat menemukan kesalahan dan langsung bisa memperbaikinya secara cepat. Yang kedua, meningkatkan keamanan. Selain membuat kode lebih terstruktur, framework dapat meningkatkan keamanan website kamu. Seperti contohnya framework Laravel yang sudah mengadopsi berbagai sistem keamanan seperti autentikasi, enkripsi, dan hashing. Yang selanjutnya ialah mempercepat pembuatan website. Berikut adalah framework ini dapat mempercepat pembuatan website. Hal itu karena pengembangan dapat menggunakan komponen-komponen yang sudah disediakan dan tidak perlu menulis kode dari awal. Dapat mempercepat membuat sebuah website. Yang selanjutnya, pemeliharaan dan pemerawatan website lebih mudah. Nah, framework ini dapat mempermudah kamu dalam memperbaiki dan merawat website.
perbaikan bug, maintenance, mendapat fitur, dan meningkatkan keamanan website. Akan jadi lebih mudah karena kebanyakan framework sudah menggunakan pola arsitektur yang beragam. Nah, itu penjelasan adalah CMS dan framework. Selanjutnya perbedaan framework dan CMS yang yaitu CMS cenderung kepada pemenuhan kebutuhan pembangunan aplikasi secara instan. Saat CMS diinstalisasikan, ditambah modul, komponen, plugin, dan lain-lain, maka kita dapat langsung mengatur isi aplikasi sesuai kebutuhan kita tanpa harus berurusan dengan kode, kecuali jika kita menemukan bugs pada modul atau komponen tertentu. Sedangkan framework adalah sebagai dasar aplikasi, berarti kita harus tetap menulis kode program, memodelkan basis data, merumuskan kebutuhan user, dan merancang aplikasi serta mendesain tampilan. Nah, jadi apabila harus dihadapkan untuk memilih antara framework atau CMS, maka jawabannya bergantung pada fitur apa saja yang ingin kita gunakan di dalam website kita. Nah, sekian dari saya, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya, kalau ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.